Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Intan Sari, biasa dipanggil Ibu Intan. Saya mengajar materi ilmu pengetahuan alam. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi SMPN 1 Kuanyar yang baru. Semoga kalian betah dan suka untuk belajar bersama kami di SMPN 1 Kuanyar. Walaupun kondisinya masih seperti ini, kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung belajar bersama di kelas, dikarenakan kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi COVID yang masih belum berakhir, yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi MPLS untuk kalian, yaitu tentang bela negara. Apa itu bela negara? Nah, pasti yang ada di pikiran kalian pertama kali tentang bela negara itu adalah kegiatan fisik seperti berperang yang dilakukan oleh tentara militer. Iya kan? Nah, benar, itu salah satu contoh upaya untuk bela negara yang dilakukan oleh militer setempat. Nah, untuk warga sipil seperti kita, warga sipil yang artinya seseorang yang bukan termasuk anggota dari militer. Jadi kita termasuk warga sipil, ya. Nah, warga sipil ini apakah harus mengikuti pelatihan militer untuk membela negara? Apakah sebagai upaya bela negara kita sebagai warga sipil harus berperang juga? Tidak harus. Kita tidak harus mengikuti pelatihan militer untuk upaya bela negara. Tapi sebagai warga sipil, upaya bela negara yang kita lakukan itu lebih kepada perubahan mental. Nah, mental untuk mencintai negeri ini. Nah, dengan rasa cinta yang muncul, itu akan menimbulkan rasa memiliki, rasa sadar diri untuk berbangsa dan bernegara. Ibaratkan, kalau kita sudah mencintai seseorang, pasti kita akan takut untuk kehilangan orang tersebut. Nah, sama halnya kalau kita sudah mencintai, memiliki rasa cinta terhadap negeri kita, pastinya kita juga akan merasa takut jika terjadi apa-apa dengan negeri ini, apalagi sampai terjadi perpecahan dengan di dalam negeri ini, ya kan? Nah, oleh karena itu, tanamkan jiwa bela negara pada diri kita, tanamkan rasa cinta pada negeri kita, ya. Kalau kita sudah cinta dengan negeri kita, maka kita akan berupaya, melakukan upaya bagaimana caranya agar negeri kita itu tetap utuh dan tidak terjadi perpecah belahan, seperti itu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai usaha bela negara? Sebenarnya kita bisa melakukan sesuai dengan jalur kita masing-masing. Contohnya saja, di sini ibu sebagai guru. Upaya apa yang ibu lakukan untuk membela negara? Salah satunya yaitu dengan mengajar, memberikan ilmu kepada kalian, memberikan ilmu yang terbaik, sehingga kalian bisa menjadi seseorang yang berilmu, seseorang yang pintar, seseorang yang berprestasi, yang nantinya akan menjadikan diri kalian itu berguna bagi bangsa ini.
paling tidak berguna untuk lingkungan sekitar kalian. Lalu, kalau kalian sebagai pelajar, kalau sebagai pelajar itu upaya bela negaranya itu seperti apa? Gampang saja. Kalian salah satunya yaitu belajar dengan baik. Ya, belajar dengan baik, dengan giat sampai kalian berprestasi. Nah, kalau kalian mempertahankan prestasi kalian, insya Allah suatu saat kalian akan menjadi seorang yang berguna untuk bangsa, untuk negara. Amin. Nah, lalu upaya lain yang harus kalian lakukan demi bela negara, apalagi tidak terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perjudian, pemakaian obat-obatan terlarang, kemudian pencurian. Ya, hal-hal tersebut bisa memicu suatu kerusakan dan merugikan. Selain itu merugikan diri kalian sendiri, itu juga akan merugikan lingkungan kalian. Ya, jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang buruk tadi. Lalu, apalagi? Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nah, kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan kalian. Kalau lingkungan kita sudah bersih, kita akan merasa nyaman. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman, itu akan kita merasakan aman gitu ya. Nah, lalu apalagi? Tidak korupsi. Nah, ini yang paling bahaya. Korupsi ini merampas hak yang bukan milik kita. Jadi kita merampas hak orang lain. Nah, jangan sampai kita melakukan korupsi. Korupsi ini adalah benih dari terpecah belahnya negeri. Ya, contohnya saja pejabat negeri melakukan korupsi, merampas hak orang kecil, merampas hak rakyatnya. Ya, apa yang terjadi? Rakyatnya pun akan marah. Rakyatnya pun akan membenci pejabat tersebut. Nah, itulah muncul benih-benih perpecahan. Ya, rakyat akan marah. Ya, nantinya akan terjadi perpecahan dalam negeri ini. Jangan sampai seperti itu. Contoh kecil saja dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jangan sampai kalian melakukan korupsi. Contohnya kalian disuruh oleh ibu ke warung beli cabai misalkan. Nah, cabainya harganya 3.000. Nah, kalian pulang bilang ke orang tua kalian kalau harga cabainya itu 5.000. Nah, 2.000-nya tuh kalian gunakan buat jajan. Nah, itu kalian sudah melakukan korupsi walaupun itu uang ibu kalian sendiri. Ada baiknya kalian jujur, kalian bilang 2.000-nya saya pakai untuk beli jajan ya. Tanamkan jiwa jujur dalam diri kalian itu. Ya, harus itu untuk terhindar dari korupsi. Nah, ini kemajuan era digital dan komunikasi yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman bagi keamanan bangsa dan negara, seperti yang saat ini terjadi dan marak sekali terjadi. Ya, semakin pesat, semakin canggih, semakin maju teknologi saat ini, juga semakin besar ancaman keamanan bagi bangsa dan negara kita. Salah satu dari kemajuan era digital ini yaitu adanya media internet. Nah, media internet ini sekarang sudah bisa diakses oleh semua orang. Bahkan anak kecil pun sudah bisa menggunakan internet, mengakses internet. Dan sekarang pun juga di daerah pelosok-pelosok itu juga sudah bisa mengakses internet. Jadi dengan adanya internet, kalian bisa terhubung dengan warga asing dengan mudahnya. Ya, kalian juga harus hati-hati. Kalian harus pahami, bangsa Indonesia, negara Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, ras, agama yang berbeda-beda. Kalau kita tidak menanamkan jiwa
rasa cinta pada negara kita, jiwa bela negara, ya, maka dengan mudahnya orang asing akan memecah belah negara kita. Paham ya? Jadi kita harus munculkan rasa cinta pada negeri kita sendiri, supaya tidak mudah orang asing itu memecah belah negara kita. Ya. Dengan cara apa? Biasanya melalui internet, orang-orang itu bisa menyebar berita-berita kebohongan atau hoax yang saat ini sangat marak terjadi, ya. Dengan adanya berita hoax inilah yang memicu juga perpecah belahan juga dengan berita-berita bohong ini. Contohnya saja sekarang ya, yang saat ini terjadi adanya virus COVID-19. Nah, orang-orang di Indonesia sebagian besar percaya dan ada juga yang tidak percaya dengan adanya virus COVID-19 ini. Ada yang bilang virus COVID-19 itu bohongan, virus COVID-19 itu hoax. Nah, kita jangan langsung termakan dengan berita itu. Kita harus telusuri, kita harus cari, kita harus gali apakah benar virus COVID-19 itu hoax ataukah benar-benar ada. Nah, kita harus tahu, kita harus pintar dalam menggali informasi kebenaran itu, ya. Jangan langsung kalian mendengar COVID-19 itu bohong, kalian langsung menyebarnya melalui media sosial kalian. Kalau virus COVID-19 itu benar-benar ada, berarti kalian sudah menyebarkan berita bohong. Ya. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali sekarang itu bangsa Indonesia yang terpapar COVID-19 dikarenakan mereka tidak percaya adanya COVID-19. Nah, mereka mengira bahwa COVID-19 itu adalah bohong atau hoax itu tadi, ya. Jadi kalian harus pintar-pintar menggali informasi, informasi mengenai berita yang kalian dapatkan, apalagi melalui internet yang belum tentu 100% kebenarannya, ya. Sebagai upaya bela negara, kita harus memanfaatkan internet itu dengan sebijak mungkin. Ya, bijaklah dalam menggunakan internet. Salah satunya, kalian bisa menjadikan internet itu sebagai media belajar. Ya, bukan hanya bermedia sosial saja. Ya. Jadi dengan adanya internet, kalian bisa menggunakan situs pencarian. Nah, kalian bisa mencari informasi atau materi-materi yang belum kalian dapatkan atau belum kalian temukan di buku paket melalui guru kalian. Jika kalian belum menemukan materi yang pas atau belum merasa puas dengan materi yang didapatkan di buku paket, kalian bisa menelusuri materi lewat internet gitu. Ya. Jadi kalian nanti akan menambah wawasan kalian, akan menambah banyak informasi mengenai materi yang kalian cari melalui internet, ya. Kemudian menjadikan internet sebagai media menampilkan karya. Nah, ini yang bisa kalian kerjakan saat ini, bisa kalian lakukan. Sekarang itu kan kalian sudah bisa menggunakan media sosial, ya. Nah, menjadikan internet sebagai media menampilkan karya. Jika kalian nih suka menggambar, suka melukis, kalian bisa share hasil karya kalian itu di media sosial. Nah, dengan kalian share di media sosial dan banyak orang yang suka dengan hasil karya kalian, itu juga akan memberikan keuntungan bagi kalian. Ya, jika kalian suka dunia modeling, gak harus ikut casting sekarang untuk bisa ikut menjadi model. Cukup kalian mengekspresikan diri kalian melalui kamera kalian, ya kan? Jika kalian suka modeling, kalian bisa mengekspresikan karya kalian, hasil foto kalian, ya. Kemudian kalian upload di media sosial kalian. Jika hasil karya kalian itu banyak yang suka, itu akan juga berdampak positif atau menguntungkan buat kalian.
akan ada orang yang mengendorse kalian, membayar kalian untuk mempromosikan produk orang tersebut. Lalu lagi, kalau kalian suka dunia editing video, kalian bisa menjadi seorang YouTuber. Kalian bisa mengedit foto kalian atau mengedit video kalian, kemudian kalian upload di YouTube. Nah, di situ kalau banyak orang yang melihat, banyak orang yang suka dengan video kalian, nah di situ kalian akan dibayar oleh YouTube. Kalian akan menjadi YouTuber, ya, seperti Atta Halilintar. Meskipun tidak sekaya Atta Halilintar, kalian juga bisa memulainya dari nol dengan cara mulai mengedit kecil-kecilan video yang kalian buat gitu ya. Kemudian kalian mengupload di YouTube kalian. Nah, kalau memang semuanya itu tidak langsung instan seperti Atta Halilintar, semuanya harus dari nol gitu ya. Nah, itu tadi media sosial tadi, internet tadi bisa menguntungkan buat kalian dengan cara menampilkan hasil karya kalian ya. Lalu sekarang itu kalian harus berhati-hati dalam mempublikasikan data pribadi kalian di sosial media. Nah, jangan kalian mempublikasikan data diri kalian di media sosial kalian, memasukkan semua data pribadi kalian, misalkan nama, tanggal lahir, kemudian alamat, nomor telepon. Jangan sampai ya kalian itu menampilkan data diri pribadi kalian itu di internet, karena itu bisa menjadi dengan mudahnya orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan data kalian untuk hal-hal yang tidak baik ya. Jadi sekarang itu lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai data pribadi kita yang kita pasang di media sosial itu ya, karena akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian memperhatikan etika berinternet dan undang-undang ITE. Nah, berinternet pun juga ada etikanya, yaitu tadi kita tidak boleh menggunakan internet itu dengan cara yang tidak baik, dalam artian membuat status di media sosial ya, membuat status yang tidak baik. Nah, membagikan status tentang aib seseorang atau membagikan status tentang aib keluarga kita sendiri, jangan sampai ya. Kemudian berkomentar di media sosial, berkomentar yang kasar, berkata-kata yang kasar di media sosial, berkomentar di akun media sosial orang lain berkata kasar, itu juga bisa melanggar undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu adalah informasi dan transaksi elektronik. Jadi undang-undang ITE itu yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi kalau kalian mendengar atau melihat ada informasi kalian temukan di media sosial, orang yang menghina, misalkan contohnya saja ada seseorang yang menghina keluarga orang lain melalui media sosial, kemudian orang yang merasa terhina itu melaporkan ke polisi, maka orang yang menghina melalui media sosial tadi itu akan terkena pasal pelanggaran undang-undang ITE gitu ya, dan akan dikenakan sanksi. Jadi sekarang bijaklah dalam menggunakan internet. Jangan hal-hal negatif yang kita sampaikan, kita sebarluaskan di media sosial ya. Kita harus menyebarkan hal-hal yang positif, misalkan share hasil karya kita seperti tadi itu, share tentang nasihat-nasihat yang baik, share tentang kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jangan aib-aib orang atau aib diri sendiri yang disampaikan di media sosial atau di-share di media sosial ya. Kemudian kita harus bertabayun dulu atau mengklarifikasi ketika bermedia sosial ya. Artinya kita harus seperti tadi itu, jika ada informasi yang kalian dapatkan melalui media sosial ya, kalian harus bertabayun atau mencari informasi dulu, apakah
informasi yang kalian dapatkan itu melalui media sosial itu benar. Nah, karena banyak sekali berita-berita bohong yang tersebar di media sosial. Jadi kalian harus mencari informasi dulu. Oh, apakah berita yang saya dapat di media sosial ini benar 100%? Ya. Jadi kalian harus menggali dulu apakah itu benar ataukah hanya hoax belaka gitu ya. Kalau sampai misalkan kalian mendapatkan informasi, kemudian kalian langsung men-share informasi tersebut tanpa kalian mencari tahu kebenaran dari informasi itu. Nah, jika informasi itu benar, kalau informasi itu salah, atau hoax, kalian juga berdosa ikut menyebarkan berita hoax tadi. Maka dari itu jangan sembarangan kita men-share informasi yang kita dapatkan dari internet secara langsung ya. Kita harus bertabayun atau mencari informasi dulu apakah itu benar ataukah tidak gitu ya. Nah, sekarang untuk menanamkan jiwa bela negara pada diri kita sendiri itu salah satunya kita terlebih dahulu harus menanamkan budi pekerti yang luhur ya. Apa sih budi pekerti luhur itu? Nah, istilah budi di sini bukan Bapak Budi ya, tapi istilah budi itu di sini artinya pikiran yang jernih dan baik. Sedangkan pekerti itu adalah perbuatan. Nah, jadi budi pekerti yang luhur itu adalah perbuatan yang baik. Ya. Perbuatan yang baik, akhlak yang baik, moral, etika yang baik. Ya, karena itu semua adalah kunci untuk menjadi pribadi yang baik. Dengan kita menerapkan budi pekerti yang luhur dalam diri kita akan dengan mudah menanamkan rasa cinta kita kepada negeri kita. Bahkan kita bisa dengan mudah menanamkan rasa cinta kepada diri kita sendiri dulu ya. Nah, dengan budi pekerti yang luhur ini insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik. Nah, bagaimana cara kita menanamkan budi pekerti yang luhur tadi? Yang pertama, perhatikan sikapmu. Nah, nih sikap ini sangat penting ya. Sopan santun ini nomor 1. Kita bisa dianggap remeh atau dipandang sebelah mata oleh orang lain karena tidak memiliki sopan santun ya. Sopan santun juga bisa menyebabkan kita dipandang baik oleh orang lain. Kalau kita memiliki sopan santun, kita akan dipandang oleh orang lain itu dipandang baik. Nah, kalau kita tidak memiliki sopan santun, orang lain akan memandang kita itu sebelah mata karena kita tidak memiliki sopan santun. Contohnya saja, misalkan ketika kita bertemu dengan orang lain, nah kita senyum, kita menyapa, nah orang lain itu akan merasa senang untuk bertemu dengan kita, ya kan? Kalau beda halnya ketika kita bertemu dengan orang lain, kita cemberut, tidak menyapa, ya kan? Maka orang lain akan menganggap kita itu seperti sombong, ya kan? Maka penting bagi kita harus memiliki sopan santun baik kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Bukan berarti kepada adik kita atau kepada orang yang lebih muda dari kita semena-mena, kita tidak kita kurang ajar kepada mereka. Jangan ya, kita harus juga sopan kepada mereka ya, menghargai yang lebih muda. Kemudian perbaiki bahasamu. Nah, bahasa ini yang juga penting. Dalam bertutur kata itu ada aturannya. Kalau orang Madura itu ada bahasa halus, bahasa sangat halus. Kemudian ada juga bahasa kasarnya. Dalam artian bahasa kasar ini bahasa yang biasa digunakan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaya kalian. Ya. Nah, bahasa halus itu digunakan
Ketika berbicara dengan siapa? Dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua, dengan guru kalian, ya, dengan sesepuh kalian. Kalian menggunakan bahasa yang halus, ya. Jangan sampai kalian berbicara dengan orang tua kalian itu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, jangan sampai ya. Kita harus sopan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dengan orang yang lebih tua. Namun bukan berarti dengan yang lebih muda kita menggunakan bahasa yang kasar, tidak. Dengan yang lebih muda, dengan orang yang sebaya dengan kita juga harus menggunakan bahasa yang baik, ya. Walaupun tidak halus, dengan bahasa yang baik saja, ya. Tidak sampai berkata-kata yang kasar atau menyakitkan hati orang lain, ya. Bahasa yang baik. Kemudian, jagalah tata kramamu. Nah, ini tata krama, ya. Kalian harus menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Nah, dalam bahasa Madura itu ada pepatah yaitu Bapak Bebuk Guru Rato. Nah, itu menunjukkan tingkatan orang-orang yang harus kalian hormati. Tingkatan pertama yaitu ada Bapak Bebuk. Bapak Bebuk itu bapak dan ibu, jadi orang tua kita. Tingkat teratas seorang yang harus kalian hormati yaitu orang tua kalian. Yang kedua ada guru. Nah, guru itu adalah guru kalian. Yang ketiga ada rato. Rato itu adalah pemerintah setempat. Jadi tingkatan teratas yang harus kalian hormati yaitu orang tua kalian. Jangan sampai kalian tidak menghormati orang tua kalian, ya. Jangan sampai kalian itu kurang ajar kepada orang tua kalian. Jangan sampai itu terjadi, ya. Misalkan saja ketika kalian lewat di depan orang yang lebih tua, orang tua kalian, guru kalian agak sedikit membungkuk atau menunduk gitu, ya. Bukan berarti juga kalau kalian lewat di depan orang yang lebih muda dari kalian jalan dengan mendongakkan kepala seperti ini. Jangan, itu namanya sombong, ya. Harus ada tata keramanya gitu, ya. Kemudian, cintai lingkunganmu. Nah, di lingkungan kita pun itu juga banyak sekali makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, ya. Rawatlah mereka. Tanaman, misalkan kalian menyiram di pagi dan sore hari supaya tetap hidup tanamannya, ya. Kalau hewan kalian kasih makan, ya, supaya hewannya tetap hidup gitu, ya. Itu menunjukkan bahwa kalian mencintai lingkungan kalian gitu, ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan kalian, ya. Lalu awasi pergaulanmu. Nah, pergaulan ini sangat penting di era sekarang ini. Kalau sampai kita salah dalam hal pergaulan, dalam memilih pergaulan, kita akan menjadi seseorang yang rugi, ya. Kita harus pintar-pintar mencari kita harus pintar-pintar menempatkan diri kita pada lingkungan yang baik. Kalau kita berada pada lingkungan yang baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik. Kalau kita berada pada lingkungan yang negatif, kita juga akan menjadi pribadi yang negatif, ya. Misalkan saja kita berteman, kita harus pintar-pintar mencari teman. Misalkan kita berteman dengan orang yang berjualan minyak wangi. Nah, kita akan kecipratan wanginya, kita akan juga ikutan wangi. Tapi kalau kalian berteman dengan teman dengan orang yang berjualan terasi, tentunya kalian juga akan bau terasi juga, ya. Jadi sudah semestinya kalian mencari lingkungan yang baik. Misalkan kalian ada di lingkungan yang positif, orang-orangnya yang baik, islami, nah kalian insya Allah juga akan menjadi pribadi yang positif, ya, yang menyenangkan. Tapi kalau kalian berada pada lingkungan yang salah, lingkungan yang negatif, misalkan kalian berada pada lingkungan perjudian, orang yang suka mabuk,
Nah, kalian juga pasti akan ikut-ikutan berjudi dan mabuk, dan itu juga akan merugikan diri kalian. Ya, jangan sampai kalian berada pada lingkungan yang negatif. Kalian harus pintar-pintar dalam mencari lingkungan yang baik, menempatkan diri kalian pada lingkungan yang baik. Nah, kelima hal inilah yang perlu kalian perhatikan untuk bisa menanamkan budi pekerti yang luhur dalam diri kalian, ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi bela negara kali ini, ya. Ibu harapkan kalian bisa menanamkan jiwa bela negara pada diri kalian sendiri, ya. Jangan lupa juga kalian juga harus menanamkan budi pekerti yang luhur dalam diri kalian supaya bisa menjadi pribadi yang baik, ya. Kemudian pesan Ibu juga, bijaklah dalam menggunakan internet, terutama bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai merugikan diri kalian sendiri ataupun orang lain, ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.